Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Siti Mutmainah. Tahun ini diamanahi sebagai tentor mata kuliah Beton Prategang. Kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester Beton Prategang. Di sini dapat dilihat terdapat 4 soal, di mana soal pertama dan kedua itu sama seperti soal UTS sebelumnya yang udah dijelasin kemarin, dan soal ketiga dan keempat itu yaitu menentukan VCW gaya geser dan kebutuhan sengkang. Nah, langsung aja kita ke jawabannya. Nah, di sini kan pertama disuruh menentukan posisi E dan kebutuhan strain. Bila pasca stressing, tegangan tarik beton mencapai 0,5 akar F aksen C, di mana F aksen C-nya di sini 50, dan tegangan tekannya mencapai 0,6 F aksen C. Nah, makanya di sini untuk tegangan izin tarik dan tekannya itu minus 3,53 dan 30 MPa. Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu properties penampang, yaitu luas, momen inersia, dan SX-nya, statis momennya. Nah, untuk luasnya itu di sini luas seluruh penampangnya dikurangi dengan luas penampang kosong, yang ini. Terus momen inersianya juga sama, momen inersia seluruh penampang berarti kan 1/12 B H pangkat 3. Hanya yang B-nya yang gede, terus dikurangi 1/12 B H pangkat 3 yang kosong ini yang kecil. Setelah itu dapat properties penampang, kita lanjut menjawab soal nomor 1. Nah, setelah kita menghitung tegangan izin tarik dan tekannya, sekarang kita menggambar tegangan yang terjadi. Nah, tegangan yang terjadi kan seperti ini ya, kayak dijelasin waktu di kelas, yaitu di mana untuk bagian tarik itu T per A ditambah momen max per SX dikurang TE per SX. Bagian tekannya kebalikannya. Nah, karena ini masih kondisi awal atau pasca stressing, kita momen max-nya itu masih akibat berat sendiri balok. Jadi kita menghitung QBS-nya terlebih dahulu. Itu luasnya dikali berat jenis beton. Setelah itu kita mencari momen max akibat berat sendirinya, itu 1/8 QBS kali L kuadrat. Dapat segini, terus cari tegangan akibat momen berat sendirinya, yaitu MBS dibagi SX. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan yang terjadi pada tegangan, yaitu persamaan di bagian atas dan bagian bawah, di mana bagian atas ini tarik, bagian bawah tekan. Nah, kita tulis sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu untuk mencari nilainya, kita bisa menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, jika dijumlahkan, ini kan berarti untuk yang TE per SX ini kan saling mengurangi, makanya dia 0. MSX, M, Mmax per SX juga saling mengurangi, jadi dia 0. Nah, di sini yang ada hanya 2T per A. Nah, 2T per A sama dengan 30 dikurang 3,53 yaitu 26. Dapat T-nya sama dengan 8.468 kN. Karena T-nya udah dapat, sekarang kita cari E-nya, yaitu dengan mengurangi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini T-nya hilang karena saling mengurangi. TE per SX-nya jadi min 2 TE per SX. Terus MBS per SX-nya jadi 2 MBS per SX. Terus yang ini jadi min 3,53 min 30, jadi min 33,53. Karena T-nya udah diketahui nilainya tadi, maka dimasukkan ke dalam sini, sehingga yang dicari hanya nilai E-nya saja. Nah, setelah dihitung dapat E-nya 605,324 mm. Nah, kita udah menjawab itu posisi E-nya, sekarang kita mencari kebutuhan strain-nya. Nah, disoalkan diketahui diameter strain itu 12,7 mm. Terus kita nyari luas strainnya itu 1/4 pi dikali diameter strain kuadrat. Nah, mencari jumlah strain itu kan rumusnya T dibagi F izin strain kali A strain. F izin strain ini juga diketahui di soal itu 0,8 kali Fy strain. Langsung setelah dihitung kita masukin hasilnya ke dalam persamaan ini, yaitu T-nya tadi yaitu 8
8.000 ini, terus dibagi F izin strainnya ini, dikali A strainnya. Dapat jumlah strainnya 49,9 dibulatin jadi 50 strain. Jadi digunakan minimal 50 strain. Setelah itu kita menjawab soal nomor 2. Di sini tadi kan kondisi awal yang kita cari untuk soal nomor 1. Kalau soal nomor 2 ini sudah masuk ke kondisi beban layan, di mana beban luar itu mulai diperhitungkan. Makanya di soal diketahui beban terpusat P-nya itu 200 kN dan beban merata Q-nya itu sama dengan 30 kN per meter. Nah, jika ada beban luar ini, maka ditanya apakah balok itu kuat atau tidak. Nah, pertama, kita perlu menghitung momen maksimum akibat beban luar ini. Ditambah dengan akibat beban matinya, itu berat sendirinya. Nah, pertama kita mencari Q total, yaitu dari QBS, Q berat sendiri balok, atau beban matinya ditambah QLL, yaitu beban hidupnya, itu 30 kN per meter. Dapat hasilnya segini. Terus kita menghitung momen maksnya. Nah, kalau beban meratakan momen maksimumnya 1/8 QL kuadrat. Terus kalau beban terpusat yang ada di tengah-tengah bentang itu, rumus momen maksimumnya 1/4 PL. Maka kita jumlahkan aja 1/8 QL kuadrat pakainya Q total, yaitu akibat mati dan hidup, lalu ditambah 1/4 PL, dapat momen maksnya 6.603 kN/meter. Ini kan rumus momen maksimumnya cara cepat ya. Kalau misalnya kita nggak hafal rumus ini, kita bisa mencari momen maksimum dengan cara statika biasa, di mana di sini sigma MB menjadi titik acuannya itu sigma MB sama dengan 0. Maka yang dicari pertama adalah RA-nya. Reaksi tumpuan di titik A itu RA-nya dikali lengannya itu 30, dikurangi P dikali lengannya 15, dikurangi 1/2 QL kuadrat. Dapat reaksi tumpuan di titik A-nya 780,4 kN. Sekarang kita cari momen maksnya. Momen maksnya pasti terjadi di tengah bentang karena bentuknya simetri. Oleh karena itu, di sini dibilang momen maks terjadi di tengah bentang. Maka yang kita tinjau hanya dari kiri sampai ke tengah bentang. Nah, kalau dari kiri sampai tengah bentang, berarti kan RA dikali 15. Makanya di sini RA kali L per 2. Dikurangi setengah kali Q kali L kuadrat. L-nya itu L per 2. Makanya di sini 15. Nah, P-nya nggak masuk karena dia tepat berada di tengah-tengah bentang. Artinya kan dia nggak punya lengan. Makanya cuma ada RA dan beban merata. Nah, dapatlah momen maksimum 6.603. Ini hasilnya sama kayak sebelumnya. Setelah dapat momen maksimum, kita mencari tegangan akibat momen maksimum tadi, yaitu momen maks dibagi Sx, yaitu sama dengan 32,581. Nah, ini kita cek. Kita cek momen maksimum ini ditambahkan dengan jumlah tegangan yang terjadi sebelumnya. Kita cek apakah dia oke apa enggak. Nah, ceknya berarti terhadap tegangan izin untuk kondisi beban layan. Kondisi akhir yaitu untuk tariknya sama kayak sebelumnya, tapi yang di sini yang beda adalah tekannya, di mana tekannya menjadi 0,45 kali FC. FC-nya 50. Nah, berarti kan kalau ini dijumlahin hasilnya harus untuk tekannya harus kurang dari 22,5 MPa, tapi di sini hasilnya 29. Maka tidak oke. Kalau tariknya dia min 2,581, ini masih kurang dari min 3,5, hasilnya oke. Nah, setelah itu kan di soal dibilang bahwa terjadi kehilangan gaya prategang sebesar 20%. Maka T yang awalnya 100% itu sekarang dikalikan 80%. Karena terjadi kehilangan tegangan tegangan tadi. Jadi T efektifnya sama dengan 80% dikali T. Dapat segini. Setelah nyari T efektif, sekarang nyari momen efektifnya, yaitu T efektif dikali E. Dapat segini. Nah, T efektif ini dicari tegangannya, yaitu T efektif per A. Dapat segini. Terus M efektif juga dicari tegangannya, itu momen efektif dibagi Sx, dapat segini. Nah, nilai akibat momen maks, T efektif, dan M efektif ini kita jumlahkan untuk mengecek kondisi akhir apakah balok kuat apa enggak. Nah, ini untuk
visualisasi tegangan yang terjadi. Nah, ini kan bentuk tegangannya sama kayak yang kondisi awal tadi. Nah, untuk yang bagian atas, ini T efektif per A itu 10,586 yang ini tadi, dikurangi T efektif kali E per SX, yaitu yang ini 20,235, ditambah momen max per SX dari yang ini tadi 32,581. Nah, hasilnya setelah dijumlahkan itu 22,931. Hasilnya tekan. Nah, terus kita hitung lagi bagian bawahnya. Berarti T efektif per A-nya 10,586 ditambah T efektif kali E per SX dikurang momen max per SX. Hasilnya minus 1,7595. Ini tarik. Nah, kita cek hasil tekan sama tarik ini di bawah tegangan izin yang ini tadi apa enggak. Nah, karena dia tekannya 22,9 sedangkan yang diizinkan hanya 22,5 maka dia tidak oke karena tidak memenuhi, masih di atas yang diizinkan. Untuk tariknya minus 1,7, yang diizinkan sampai minus 3. Berarti kan ini oke memenuhi. Nah, karena salah satunya ada yang tidak memenuhi, maka balok itu tidak kuat menahan beban di atas, penampang tidak mencukupi. Setelah itu kita menjawab soal nomor 3 itu menentukan gaya geser atau VCW bila alfa itu sudut kemiringan tendon di tumpuan terhadap sumbu balok, di mana alfa itu diketahui di soal sama dengan 4E per L. Nah, VCW itu rumusnya kayak ini, seperti ini. Ini ada di PowerPoint-nya materi dari Prof. John. Nah, ini rumusnya 0,33 akar F aksen C ditambah akar 1 plus FTE per 0,33 akar F aksen C kali BW kali D plus VTE. Nah, BW-nya itu ininya, lebarnya itu 500 mm. Terus D itu sama dengan 0,85 kali H. H-nya itu tinggi totalnya itu 1600. Ini sama dengan 1360 mm. Sekarang yang belum diketahui lagi itu FTE. FTE itu rumusnya T efektif per A. Terus kalau VTE itu rumusnya T efektif dikali alfa, di mana alfanya 4E per L. Nah, setelah ini dapat, dimasukkan ke persamaannya, dapat VCW sama dengan 4.280 kN. Setelah itu kita menjawab soal nomor 4, yaitu menentukan kebutuhan sengkang. Nah, di soal kan diketahui nih rumus untuk kebutuhan sengkang, yaitu S-nya ini ya, yang dicari itu S. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Nah, berarti pertama kita misal nyari AV-nya atau luas si sengkang. Di sini aku mengasumsikan bahwa diameter sengkangnya itu 19 mm. Jadi luas sengkangnya itu sama dengan 2, yaitu jumlah kakinya dikali 1/4 pi kali diameter kuadrat. Diameter sengkangnya itu 19, sama dengan segini. Terus FY untuk sengkang, asumsinya itu 400. Terus D itu sama kayak yang tadi 0,85H. Nah, terus kalau V untuk gaya geser itu nilainya 0,85. Nah, sekarang yang belum diketahui berarti VD plus L sama VC. Nah, VD plus L ini adalah gaya lintang yang terbesar. Itu berarti pasti gaya lintang terbesar itu berada di tumpuan. Nah, tadi kan kita udah hitung ya RA. RA itu kan gaya lintang yang terjadi di tumpuan. Nah, di tumpuan kiri dan kanan kan sama ya karena simetri. Jadi kita ambil aja RA itu 780,4. Dapat VD plus L-nya sekarang VC. Di sini kan dibilang bahwa VC sama dengan VCW. Maka nilai VC itu sama dengan 4.280 kN. Nah, ini kan kalau kita masukin ke rumus ini, yaitu VD plus L dikurang VC, maka hasilnya minus, karena VC-nya ternyata lebih besar dari VD plus L. Karena lebih besar, maka tidak diperlukan tulangan geser. Karena gaya geser yang bisa dia tahan dibandingkan dengan gaya geser akibat beban luar itu lebih besar yang bisa dia tahan gitu. Makanya nggak perlu tulangan geser tambahan. Tapi untuk memenuhi standar diperlukan tulangan geser minimum. Nah, rumusnya itu yaitu
S sama dengan V dikali AV, F kali FY per 0,35 kali BW. Dapat hasilnya 1102 mm. Nah, ini harus dicek terhadap S maksimum, yaitu S maksimum pertama 0,75 kali H, dan S yang maksimum yang kedua itu 600 mm. Nah, karena hasil S-nya ini lebih dari maksimum, maka diambil S maksimum yang paling kecil, yaitu 600 mm. Maka digunakan sengkang 2D19 dengan jarak 600 mm. Ini segitu aja yang bisa aku jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.